Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih kembali lagi bersama saya, Pak Amar. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, untuk kali ini kita akan membahas tentang pengertian komputer, fungsi, komponen, dan sejarah singkatnya. Ini beberapa contoh dari komputer. Baiklah, kita langsung saja ke penjelasan. Pengertian komputer ada beberapa hal. Yang pertama, komputer berasal dari kata komputer yang artinya menghitung. Secara bahasa, komputer didefinisikan sebagai alat yang melakukan proses perhitungan aritmatika. Kemudian, secara umum, komputer didefinisikan sebagai seperangkat alat elektronik yang menghubungkan komponen satu dengan yang lainnya, sehingga menghasilkan informasi yang sebelumnya telah diolah terlebih dahulu. Nah, untuk elemen utama dari sebuah komputer pada umumnya ada 3 elemen utama. Yang pertama adalah perangkat keras atau hardware, yang terdiri dari prosesor, RAM, hard disk, motherboard, dan CPU. Kemudian elemen yang kedua adalah perangkat lunak atau software, yaitu sistem operasi atau juga berbagai aplikasi yang dimasukkan ke dalam hardware dan bekerja sesuai perintah dari pengguna atau user. Kemudian komponen yang terakhir atau elemen yang terakhir adalah pengguna komputer atau brainware, yaitu siapa? Yaitu pemakai atau pengguna atau operator dari sebuah komputer tersebut. Nah, pengertian komputer menurut para ahli, yang pertama, komputer adalah alat elektronik yang bekerja secara sistematik dan cermat untuk mengolah berbagai macam data, seperti data angka, suara, dan gambar. Ini menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kemudian, komputer juga disebut sebagai suatu alat elektronik yang mampu melakukan beberapa tugas, yaitu menerima input, memproses input sesuai dengan instruksi yang diberikan, menyimpan perintah-perintah dan hasil pengolahannya, serta menyediakan output dalam bentuk informasi. Ini menurut Robert H. Bismarck. Kemudian, komputer adalah mesin penghitung elektronik yang cepat dan dapat menerima informasi input digital, kemudian memprosesnya sesuai dengan program yang tersimpan di memorinya, dan menghasilkan output berupa informasi. Ini komputer menurut V.C. Hammer. Kemudian, komputer adalah mesin serbaguna yang dapat diprogram, bisa menerima data atau fakta serta gambar-gambar kasar, dan memproses atau memanipulasi data tersebut ke dalam informasi yang dapat digunakan. Ini menurut William N. Swire. Itu beberapa pengertian komputer dari para ahli. Kemudian fungsi dari komputer yang pertama adalah sebagai data input. Komputer dapat menerima informasi atau data dari sumber lain. Data tersebut diterima melalui aktivitas di keyboard, mouse, dari komputer lain atau peralatan yang lainnya.
Kemudian yang kedua, fungsi komputer sebagai data processing. Salah satu fungsi utama komputer adalah untuk melakukan pengolahan data sehingga menghasilkan output, yaitu berupa informasi. Umumnya, data yang diolah di dalam komputer adalah berbentuk teks, gambar, audio, video, grafik, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, fungsi dari komputer adalah data output. Apa itu data output? Fungsi komputer berikutnya yaitu untuk menghasilkan output atau informasi setelah melalui proses pengolahan data. Informasi tersebut dapat disajikan melalui monitor, alat printer, dan speaker. Jadi, fungsi komputer secara umum ada 3, yaitu sebagai data input, sebagai data processing, dan sebagai data output. Nah, kemudian fungsi yang keempat yaitu adalah data storage. Komputer juga dapat berfungsi sebagai tempat untuk menyimpan data sehingga dapat ditemukan dengan mudah dan digunakan kembali. Data tersebut dapat disimpan di dalam memori internal komputer ataupun memori eksternal. Jadi, fungsi yang keempat adalah data storage. Kemudian yang kelima, data movement, yaitu fungsi lain dari komputer adalah untuk memindahkan data dari satu komputer ke komputer lain atau berbagai alat output lainnya. Nah, jadi ada 5 fungsi dari sebuah komputer. Kemudian kita lanjutkan yaitu jenis-jenis komputer. Ada beberapa jenis komputer diantaranya. Yang pertama adalah komputer portable. Apa itu komputer portable? Jenis komputer yang mudah dibawa kemana saja, di mana penggunaannya untuk keperluan penelitian di lapangan dan berpindah-pindah. Jadi komputer portable ini adalah komputer yang mudah dibawa kemanapun kita mau. Kemudian jenis komputer ini kurang populer karena cenderung berat dan lebih besar dari laptop pada umumnya. Kemudian yang kedua, jenis komputer desktop. Sesuai dengan namanya, ini adalah komputer yang ada di atas meja. Komputer ini memiliki CPU yang terpisah dari monitor dan keyboard. Kemudian ada komputer paltop, yaitu komputer yang bentuknya kecil dan bisa digenggam. Komputer ini sudah sangat jarang digunakan sejak ditemukannya smartphone. Jadi komputer paltop ini sekarang sudah digantikan dengan smartphone. Nah, kemudian yang berikutnya adalah komputer tower, yaitu komputer yang bentuknya lebih besar dari komputer desktop dan biasanya diletakkan di atas atau di samping meja. Komputer ini dapat ditambahkan perangkat pendukung karena memiliki expansion slot. Kemudian komputer netbook. Ini adalah jenis laptop namun dengan ukuran yang lebih tipis. Umumnya digunakan oleh pelajar, pengajar, dan peneliti yang membutuhkan perangkat komputer yang ringkas dan ringan. Kemudian yang berikutnya yang keenam adalah jenis komputer handbook atau subnetbook, yaitu jenis netbook yang ukurannya lebih kecil dari netbook pada umumnya. Umumnya, handbook memiliki prosesor yang spesifikasinya lebih rendah dibanding dengan netbook. Kemudian yang ketujuh, komputer laptop, yaitu jenis komputer yang dapat diletakkan di pangkuan penggunanya. Laptop memiliki CPU, monitor, dan keyboard yang menyatu dan mudah dibawa kemana-mana.
Nah, demikian pengertian dari komputer, kemudian fungsi dari komputer, dan jenis-jenis dari komputer. Mudah-mudahan video ini mudah dipahami untuk kalian semua dan dapat bermanfaat serta menambah wawasan untuk kalian semua. Demikian pembelajaran untuk jenis-jenis komputer, pengertian dan fungsinya yang dapat saya sampaikan untuk saat ini. Semoga dapat menambah ilmu dan pengetahuan kalian semua. Sampai berjumpa di pertemuan kita selanjutnya dengan materi yang berbeda. Jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan share channel info.amar ke teman-teman kalian dan semua orang agar channel ini semakin berkembang dan semakin membawa manfaat untuk kalian semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan, tetap jaga keimanan. Kurang lebihnya mohon maaf. Dari saya, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.